Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Januari 2026 dengan judul Perempuan Advent yang Bergerak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Mari kita ikuti penjelasannya. Kaum perempuan selalu memiliki peran dalam pekerjaan Tuhan. Begitu pula dengan penganut Advent Miller. Lucy Maria Harsey, misalnya, telah bertobat pada usia 18 tahun dan merasa bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil. Pada tahun 1842, ia menerima doktrin Miller. Segera setelah itu, ia menemani ayahnya dalam perjalanan ke Schenectady, New York, di mana seorang percaya meminta ayahnya untuk berbicara kepada kelompok non-Advent tentang bukti-bukti imannya. Orang-orang sangat menentang wanita berbicara, sehingga tuan rumah menganggap sebaiknya lah sang ayah menyampaikan presentasi. Namun suatu mujizat yang luar biasa, Hersey sang ayah mendapati dirinya tidak dapat berkata apa-apa. Setelah lama terdiam, pembawa acara memperkenalkan Lucy sebagai orang yang dapat berbicara tentang topik tersebut. Maka Lucy pun berbicara dan mendapat tanggapan yang sangat baik, sehingga mereka harus segera pindah ke auditorium yang lebih besar untuk menampung lebih banyak orang. Itulah awal dari pelayanan yang membuahkan hasil pertobatan beberapa pria yang menjadi pengkhotbah Advent. Yang lebih sukses lagi adalah Olive Maria Ritz. Beralih ke ajaran Millerisme pada tahun 1842. Dia yakin bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih untuk saya lakukan selain membantu dalam pertemuan doa. Pada Maret 1843, Tuhan telah memberkati pelayanannya dengan ratusan orang yang bertobat. Dia menulis kepada Himes bahwa selalu ada 4 atau 5 tempat yang membutuhkan pelayanan saya pada waktu yang sama. Ritz menyadari bahwa banyak yang menentang pekerjaannya hanya karena dia seorang perempuan. Tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak berani berhenti hanya karena saya seorang perempuan. Meskipun orang-orang mungkin mengecam dan mengutuk, saya merasa dibenarkan di hadapan Tuhan dan berharap dengan sukacita untuk memberikan pertanggungjawaban atas amaran saya terhadap sesama manusia. Elvira Fawcett harus mengatasi penentangan dari suaminya. Ia telah diajarkan bahwa seorang perempuan tidak boleh berbicara di depan umum. Namun, karena didesak oleh orang lain, ia akhirnya menyerah dan mendapat bahwa Tuhan memberkati jerih payahnya. Salah satu orang yang paling penting yang bertobat adalah suaminya, yang telah menyaksikan dampak dari khotbahnya dan menyadari pentingnya nubuatan Yoel 2 bahwa pada akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya kepada para perempuan muda. Selanjutnya keluarga Fawcett mengkhotbahkan pekabaran Advent sebagai suatu tim pelayanan. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk menyampaikan pekabarannya, dan Dia akan memberkati kita saat kita tunduk pada kehendak-Nya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami.
Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.